dirahmati Allah. Berikut akan kami sampaikan laporan keuangan. 1. 29 2025 sebesar Rp369.450. Pemasukan dalam 1 pekan terakhir Rp1.920.000. Pengeluaran dalam 1 pekan Rp500.000. Hingga 5 September 2025 terdapat saldo Rp2.189.450. Kami mengucapkan terima kasih atas sikap dan sedekah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kepada kita dengan lipat. Amin. Amin. Untuk pengajaran rutin subuh setiap awal bulan di Masjid Darul Tani akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025. Untuk kegiatan rutin Masjid Darul Tani yang sudah terdaftar berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan. Untuk khotib Jumat hari ini Ustaz Arif dari Belajar bila saudara bersama. Demikian laporan keuangan dan temuan berdasarkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghibur dan kita di dalam pemasukan wajib jual beli. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وجمهة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بشرفك يوم الجمعة أنزل والإمام يكتب فقد غلبوا، أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah menjaga lisan. Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala, kedamaian. Namun, jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita kepada dosa, permusuhan, bahkan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mulut atau lisan kita merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan, dan mempererat jalinan hubungan baik dengan orang lain. Namun, di balik itu, lisan juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan yang tak terkendali, dapat muncul perselisihan, permusuhan, kebencian, yang merusak tatanan hidup bermasyarakat. Terkait dengan hal ini, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaknya berhati-hati ketika kita berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat, menebar kebaikan, dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, ucapan yang sinis, diksi yang tidak tepat, arogan, atau merendahkan bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada tusukan yang benda tajam. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan sangat sulit dan sangat lama untuk disembuhkan. Keharusan menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat hingga pejabat negara, termasuk juga para penceramah agama. Setiap individu harus memastikan bahwa apa yang dikatakan disebarkan memberi manfaat, memberi maslahat, serta tidak menyakiti hati orang lain. Termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan
termasuk perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat agar tidak saling menghina karena itu dapat merusak persaudaraan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah suatu kaum mengolok-olok kaum, janganlah kau satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang diolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik, fitnah, adu domba, dan namimah. Kalimat bohong yang disebarkan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, pertemanan hancur, bahkan masyarakat bisa terpecah belah. Rasulullah SAW telah mengingatkan besarnya bahaya lisan yang tak dijaga, terlebih suka mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah namam," yang artinya adalah tidak masuk surga pelaku namimah atau pengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, harus disadari bahwa kita bisa terjerumus ke neraka hanya karena satu kata yang diucapkan tanpa dipikirkan dampaknya. Rasulullah telah mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulqi laha balan yarfa'u Allah bima darajatin awin. Anil 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seseorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita jaga lisan kita dan menggunakannya untuk kebaikan dengan cara yang baik. Menjaga lisan adalah kunci hidup damai, hidup rukun bersama seseorang yang bersama kita. Ketika diri kita berkomitmen untuk berkata baik dan menahan diri dari perkataan buruk, maka lingkungan akan menjadi tentram, hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial akan semakin harmonis. Termasuk di era media sosial saat ini, menjaga lisan juga berarti menjaga jari jemari kita saat membuat tulisan. Apa yang kita ketik, kita beri komentar, atau kita sebarkan di dunia maya, sama nilainya dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Maka, prinsip kita adalah berkata baik atau diam saja. Juga berlaku di ruang-ruang digital. Semua yang dihasilkan lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup pun akan terasa lebih damai, lebih aman, dan penuh keberkahan. Dalam kitab Risalatul Mutasyidin disebutkan doa agar lisan kita senantiasa digunakan untuk zikir mengingat Allah. Doa tersebut adalah, Allahumma ja'al somti fikron wa nutqi zikron. Ya Allah, jadikanlah diamku berfikir dan bicaraku berzikir. Semoga kita semua mampu mengendalikan lisan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ucapan kita menjadi jalan kebaikan di dunia dan tabungan amal di akhirat kelak.
آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah.